Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TV Studio dimanapun kalian berada, senang sekali jumpa dengan kalian yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang rajin sholat. Jangan lupa bagikan orang tuamu karena orang tuamu adalah surgamu. Bagi yang jarang mandi, ayo mandi dulu ya, mandi dulu sebelum baca berita terkini. Baik, Sobat TV Studio di mana kalian berada, kami selalu mendoakan kalian supaya sehat selalu, rajin ibadah, taat pada orang tua, dan juga selalu happy. Yang masih single, segera cari jodohnya ya. Bangun-bangun, jangan tidur mulu. Ayo, kita lanjutkan lagi. Pantauan dari udara, berita terkini dari wartakota.tribunnews.com. Ferry, kenaikan harga BBM bisa picu gelombang perlawanan rakyat. Sekali lagi, headline dari wartakota.tribunnews.com adalah Ferry mengatakan kenaikan harga BBM bisa picu gelombang perlawanan rakyat. Ini sosok dari Kang Ferry ini ya. Barangkali ada yang sudah kenal. Ferry Juliantono adalah Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam atau PPSI. Beliau mengatakan kenaikan harga BBM bisa picu gelombang perlawanan rakyat. Baik. Dari Warta Kota live.com Jakarta diberitakan Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Syarikat Islam PPSI Ferry Juliantono menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit akibat efek pandemi COVID-19 adalah keputusan yang salah. Betul Mas Bro. Sudah sepakat, seluruh rakyat sepakat bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM di saat harga minyak dunia ini turun, ini adalah sebuah kesalahan. Karena itu adalah kesengajaan yang menyebabkan rakyat menderita. Akibat lain kenaikan harga BBM ini, kata beliau, adalah inflasi yang meroket, kenaikan harga barang, daya beli turun, pemutusan hubungan kerja, sementara bantuan langsung tunai sebagai pengalian subsidi hanya mampu beberapa bulan saja. Betul. Paling 1-2 bulan selesai. Tapi efeknya ini bertahun-tahun. Kenaikan BBM efeknya bertahun-tahun. Dan dirasakan semua rakyat Indonesia. Ujung semua kondisi ini menurut Ferry, pemerintah sendiri yang akan rugi, di mana tingkat kepercayaan publik akan rendah dan pemerintah dianggap tak cakap mengelola ekonomi sampai memicu potensi ketidakstabilan akibat perlawanan rakyat. Betul, pemerintah seakan-akan sedang menguji rakyat, mengetes rakyat. Apakah rakyat akan diam saja ataukah rakyat akan melawan? Ini adalah percobaan apa hipotesa Jokowi kepada rakyatnya. Apakah rakyat akan melawan keputusan Jokowi ini ataukah rakyat akan diam? Kita akan lihat bagaimana rakyat Indonesia bergerak ke depannya dan bersikap. Hal itu dikatakan Ferry Juliantono dalam keterangan tertulisnya menanggapi keputusan pemerintah menaikkan harga BBM di Jakarta Senin 5 September 2022. Masih menurut Bung Ferry, pendekatan kebijakan keuangan negara masih neoliberal yang pro pasar bukan pro rakyat. Betul. Karena dari dulu yang namanya Sri Mulyani, Opung Luhut itu ya tahunya adalah ekonomi pro pasar bukan pro rakyat. Ya. Keadaan rakyat saat ini sedang susah karena pandemi. Sekarang ditekan lagi dengan kenaikan harga BBM, kata dia. Jadi solusinya menurut rakyat adalah tim ekonominya diganti. Karena tim ekonomi sekarang ini tidak pro rakyat.
tapi pro pasar. Dan kenaikan ini menurutnya menyebabkan inflasi yang tinggi sehingga sebagian rakyat akan tambah jatuh bangun untuk bertahan hidup. Sangat betul, banyak sekali kalangan menengah ke bawah yang hari ini jatuh ke dalam kemiskinan secara tiba-tiba karena pendapatan yang tidak kunjung naik tetapi pengeluaran semakin besar. Keputusan pemerintah yang salah akan menimbulkan dampak sosial politik yang besar. Gelombang protes rakyat menjadi wajar ketika aspirasi mereka semakin tidak terdengar. Ada perasaan umum di masyarakat bahwa negara makin tidak adil, negara makin tidak peduli, kata Ferry yang juga pernah dibui pada 2008 selama setahun karena menentang kenaikan harga BBM. Jadi Bung Ferry ini pernah ya di penjara pada tahun 2008 karena menentang kenaikan BBM ya. Menentang aja di penjara, tapi Bung Ferry terus ya berjuang, bersuara, karena kalau diam saja maka yang jadi korban adalah rakyat. Kekuatan massa akibat kenaikan BBM dan inflasi yang tinggi bisa menyatukan gelombang perlawanan rakyat. Jadi silahkan pemerintah berbuat sesuka hatinya, tapi itu hanya akan membuat rakyat melawan pemerintah. Jadi jika pemerintah ingin mengetahui bagaimana gejolak rakyat, bagaimana perlawanan rakyat, silahkan buat peraturan yang menekan rakyat. Suatu saat Pak D. Jokowi akan jatuh dengan kebijakannya sendiri. Diliput dari cnbcindonesia.com. Pak Jokowi, ini sikap DPR soal harga BBM naik. Diliput dari cnbcindonesia.com. Pak Jokowi, ini sikap DPR soal harga BBM naik. Kita lihat walaupun harga sudah dinaikkan, tetapi antrian di SPBU tetap makin besar karena yang difungsikan hanya satu antrian saja, jadi yang lainnya tidak difungsikan. Jadi perlu sekali lagi Erick Thohir ini mengecek, datang langsung ke SPBU. Dari CNBC Indonesia Jakarta disampaikan pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis bensin, pertalite, dan solar. Subsidi saat ini masih ditunggu banyak masyarakat di Indonesia. Waduh. Setelah pengumuman BBM, maka dari 9 fraksi yang ada di DPR, 6 fraksi menyatakan menolak jika BBM dinaikkan. Mereka yang menolak diantaranya adalah Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra, kemudian Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dari 6 partai yang ada di DPR, 6 fraksi yang ada di DPR, kita akan lihat konsistensinya di masa yang akan datang. Kita lanjut kepada republika.co.id. Headline yang dibawa adalah kenaikan BBM bersubsidi mendapat kritik tajam. Dilansir dari harian republika.com. Negara dilarang berlepas tangan atas pemenuhan hak setiap warganya. Hari ini negara ini merasa keberatan dalam mensubsidi rakyatnya. Ini negara atau pasar hewan atau pasar tradisional ya, heran ini. Negara nggak mau mensubsidi rakyatnya. Republika.co.id, Jakarta, Ketua LBH Pelita Umat Chandra Purna Irawan mengkritisi pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak BBM
dengan alasan harga BBM subsidi saat ini telah membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang menduga tindakan ini bisa digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Hati-hati pemerintah, bisa digugat rakyat nih. Chandra menyatakan negara dilarang berlepas tangan atas pemenuhan hak setiap warganya, sebab hal itu menurutnya merupakan tanggung jawab negara secara mutlak untuk memenuhinya, termasuk hak atas sumber energi. Jadi negara itu punya hak untuk mengelola sumber daya alamnya untuk digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi apa nyatanya? Negara kita hanya menjual minyak mentah ke Singapura, dan justru sebaliknya Indonesia mengimpor minyak yang sudah siap untuk dikonsumsi dari Singapura. Ini dagelan, saudara. Dagelan, saudara. Sehingga sebagai sebuah tanggung jawab negara yang harus dipikul oleh pemerintah, maka tidak pantas jika tanggung jawab itu beralih kata dan makna menjadi subsidi yang definisinya adalah bantuan. Bukankah pemerintah berkewajiban untuk turut campur tangan di tengah-tengah kesulitan masyarakat kecil terhadap segala kebutuhan dasarnya, termasuk menyediakan BBM, listrik, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya, kata Chandra dalam keterangan resmi pada Ahad 4 September 2022. Masih menurut Bang Chandra ini, Chandra menilai istilah subsidi telah mengaburkan kewajiban negara yang dipimpin oleh pemerintah. Ini sebagaimana telah diamanahkan pasal 28 ayat 4 UUD 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi pemakaian kata subsidi tidak tepat karena itu adalah bentuk tanggung jawab negara, bukan bantuan. Sekali lagi, tapi kewajiban. Kemudian pasal 3 huruf F Undang-Undang Nomor 30/2007 tentang energi mengamanatkan bahwa pengelolaan energi ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat tidak mampu dan atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi guna mewujudkan kesejahteraan. Melepaskan tanggung jawab dapat dinilai perbuatan melawan hukum oleh penguasa, ujar Chandra. Jadi saudara sebangsa dan setanah air, kita sudah paham sekarang istilah subsidi yang sekaligus sering dinarasikan oleh pemerintah, disampaikan oleh pemerintah, itu tidak tepat. Tapi yang lebih tepat adalah tanggung jawab negara kepada rakyat adalah untuk mensejahterakan. Amanah daripada Undang-Undang Dasar bahwa seluruh kekayaan alam, sumber daya alam digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Jadi apalah artinya kalau ada pemerintah tapi berlepas tanggung jawab dengan cara alasan alihkan subsidi. Padahal itu narasi yang sesat, tapi intinya adalah memperberat beban rakyat. Jangan pernah percaya kepada pemerintahan Jokowi, jangan pernah percaya kepada PDIP, jangan pernah percaya, jangan lupa nanti pemilu 2024 jangan pernah percaya dengan kader PDIP, jangan pernah percaya pada kader Banteng ya, karena ini hari ini beberapa kali kita kena PHP alias kena tipu ya, janji-janji mensejahterakan, mana sekarang justru kita dibebani oleh kenaikan BBM. Sengsara rakyat, sengsara semuanya. Ingat, jangan pernah percaya dengan PDIP, siapapun kadernya yang maju, entah Puan, entah Ganjar, jangan. Oke, selamat untuk kita semua berjuang. Subscribe, like, share, komen. Jangan lupa selalu pantau channel Studio TV
Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.